Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Pemirsa Hidup Berkah channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriyah. Maka pada kesempatan kali ini kami ingin menghadirkan sebuah mau'idhah hasanah yang berkaitan dengan peristiwa hijrah atau hijrah dalam pandangan Islam itu sendiri seperti apa. Pemirsa Hidup Berkah channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mencermati tentang hijrah, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 100 dan juga 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi tsumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pemirsa Hidup Berkah channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik dari ayat ini sebelum kita nanti tadaburi adalah ketika kami membuka tafsir ayat ini, maka di situ ada sebuah kisah yang sangat menarik, bahwa pada zaman dulu sebelum masa Nabi Muhammad SAW ada seorang laki-laki yang penuh dengan dosa. Ia telah membunuh 99 nyawa. Akan tetapi Allah hadirkan kemudian dalam hatinya keinginan untuk bertaubat, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihapuskan dosa-dosa yang telah dia lakukan, yaitu membunuh 99 nyawa tersebut. Ia kemudian mendatangi seseorang yang kesempatan yang pertama ini ia bertemu dengan seorang yang ahli ibadah namun dia bukan ahli ilmu. Kemudian ia mengadukan permasalahannya bahwa ia telah membunuh 99 nyawa dan ini sekarang dia ingin bertaubat, dan dia kemudian bertanya apakah dia bisa bertaubat. Maka jawaban yang diberikan oleh ahli ibadah yang bukan ahli ilmu ini adalah jawaban yang keliru. Ia menjawab dengan jawaban bahwa sungguh dosanya teramat besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki ini kemudian justru menggenapkan rekor pembunuhannya, yang tadinya 99 membunuh orang ahli ibadah yang bukan ahli ilmu ini, sehingga ia telah membunuh 100 nyawa. Akan tetapi waktu terus berjalan, ia kemudian muncul lagi dalam hatinya keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kali yang kedua ini dia mendatangi orang yang tepat, tidak hanya ahli ibadah, dia juga ahli ilmu. Maka ketika dia mengadukan permasalahannya, menceritakan dosa-dosa yang telah dia lakukan, maka seorang yang ahli ibadah dan ahli ilmu ini kemudian menjelaskan bahwa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Dan kemudian ia memerintahkan kepada laki-laki ini untuk berhijrah, berpindah dari tempat yang dimana membuat ia untuk bermaksiat menuju tempat yang lebih baik, yang di sana dia bisa memulai hidup baru, kemudian menjadi sosok yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki ini pun menempuh perjalanan mencari tempat hijrah, dan ketika ia dalam perjalanan hijrahnya, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Dan berdasarkan hadis yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, Allah menempatkan laki-laki ini atas niat tulus hijrahnya dan sudah melakukan perjalanan untuk hijrah. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosanya dan menempatkannya ke surga. Pemirsa Hidup Berkah channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu adalah sebuah kisah yang sangat menarik yang berbicara tentang hijrah. Dan begitu pula peristiwa hijrah yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu merupakan perpindahan dalam rangka untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah pada masa Rasulullah dan yang dilakukan oleh para sahabat bukanlah suatu yang mereka inginkan, tapi itu adalah sesuatu keharusan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar
dakwah Islam lebih berkembang. Maka mereka para sahabat kemudian berkorban meninggalkan hartanya yang ada di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah untuk memulai hidup baru, mengembangkan dakwah Islam, dan pada akhirnya Islam memenangkan pertarungan antara hak dan yang batil, dan Islam tersebar ke Jazirah Arab bahkan sampai ke negeri kita. Artinya sekali lagi pemirsa Hidup Berkah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya dalam konteks kita saat ini, mungkin kita tidak diperintahkan untuk segera berhijrah dari tempat ke satu ke tempat yang lain. Tapi pada konteks saat ini kita diperintahkan tetap untuk berhijrah. Dalam hal ini misalkan dalam kondisi kita masih bekerja pada institusi yang di situ institusi yang haram, kita masih kemudian melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita mulai berhijrah. Momen tahun baru hijrah ini kita manfaatkan sebagai momen untuk memperbaiki diri, hijrah dari yang buruk menuju yang lebih baik. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di awal tadi, ketika kita telah meniatkan diri untuk berhijrah menuju sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kesulitan-kesulitan kita. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muragaman katsira was'ah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia yang luas, ya. Muragaman katsira was'ah. Dan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul maut, kemudian di tengah perjalanan hijrahnya itu Allah Subhanahu wa taala angkat nyawanya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pahala baginya. Ma'asyiral muslimin, jamaah atau pemirsa Hidup Berkah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita segera berhijrah dari yang buruk menuju yang lebih baik, atau dari yang baik menuju yang lebih baik lagi. Semoga kita termasuk ke dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah yang senantiasa terus berhijrah menuju ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.